persoalan ini sudah mencakup nama GSNI, GMNI, lalu pemuda Marhenis, ya. Sehingga apabila tidak segera di counter, ini akan menimbulkan sebuah persoalan yang bisa menimbulkan penafsiran yang keliru daripada gerakan serta perjuangan dari rekan-rekan Marhenis di Jogja. Tetapi dalam hal ini, kami dari Front Marhenis Yogyakarta sudah menetapkan sikap bahwa ini bagaimanapun harus dilawan. Yang kedua, ada upaya-upaya untuk menghancurkan kekuatan Marhenis di Jogja dan Jawa Tengah. Karena semua tahu, peta politik tahu bahwa gudangnya Marhenis sejak zaman Bung Karno ada di Jogja dan Jawa Tengah. Itu menjadi sasaran tempur oleh siapa saja yang tidak senang dengan ideologi Marhenisme. Nah, sekarang ini mungkin kita akan berhadapan dengan banyak pihak, terutama aparat begitu ya, yang katanya warung coklat atau laler hijau itu tadi, karena semuanya memang sudah dikondisikan Bapak Ibu. Perlawanan apa yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan cita-cita kemerdekaan Indonesia, mempertahankan konstitusi, dan untuk tetap mempertahankan cita-cita reformasi. Halo pemirsa 2045 TV Jogja, bertemu lagi bersama saya Dea Selvi. Kali ini saya sudah berada di Limasan Kopi Yogyakarta. Siang hari ini akan diadakan pernyataan sikap oleh Front Marhenis Yogyakarta. Acara ini diselenggarakan menyangkut pernyataan deklarasi milisi Jokowi Yogyakarta beberapa waktu lalu. Bagaimana jalannya acara ini? Terus ikuti liputan kami di 2045 TV Jogja. Saya akan memberikan pengantar di dalam acara ini. Mengapa kami dari Front Marhenis merasa perlu untuk menanggapi atau mengadakan acara ini. Jadi sekali lagi, beberapa waktu yang lalu ada sekelompok bukan sekelompok, kalau saya boleh saya katakan gerombolan, segerombolan orang yang menamakan dirinya sebagai seorang orang-orang nasionalis, ya, yang mencatut nama GSNI, GMNI, lalu pemuda Marhenis, ya. Mereka ini menyatakan mencabut dukungan kepada Ganjar Pranowo dan mengalihkan dukungannya kepada Ganjar Mahfud. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Rekan-rekan seperjuangan semua. Jadi persoalan masalah deklarasi dari segerombolan orang yang menamakan dirinya milisi Jokowi Yogyakarta ini dikoordinatori oleh saudara Heri Keser, ya. Saudara Heri Keser. Terus terang di dalam Front Marhenis sendiri, di tempat kami bernaung, ya, yang merupakan gabungan atau tempat bersama di dalam perjuangan dari alumni GSNI, alumni GMNI, dan Gerakan Pemuda Marhenis Eksponen 82, terjadi satu perbedaan sikap, ya. Ada dua perbedaan sikap yang muncul terhadap persoalan ini. Yang pertama menganggap bahwa persoalan itu adalah bukan persoalan yang besar, ya, karena kami tahu siapa Heri Keser itu, kami tahu, ya, bagaimana performanya sejak dulu kami tahu, sehingga sebagian daripada teman-teman merasa tidak perlu ditanggapi karena memang ya pekerjaannya semacam itu.
Lalu ada lagi yang mengundang, yang menyampaikan, "Tro, dari Kesari sopo?" Nah ini, yang satu manggilnya Tro. Ini, ya ini superior juga gitu loh. Saya kira tidak ada di dunia ini tidak ada yang berani ngundang saya Tro kecuali satu orang ini. Tro wis sapa iki? Dari Kesari sapa? Kowe ora gek ngomong iki wedi wae piye ya gitu. Gek dirampungi, siap. Nah, ini semacam ini sikap yang pertama. Yang kedua sikap yang kedua dari teman-teman adalah bahwa Front Marhenis cukup layak untuk menanggapi persoalan ini, untuk mengcounter masalah ini, ya. Karena apa? Di dalam hal ini bahwa persoalan ini sudah mencakup nama GSNI, GMNI, lalu Pemuda Marhenis, ya. Sehingga apabila tidak segera di counter, ini akan menimbulkan sebuah persoalan yang bisa menimbulkan penafsiran yang keliru daripada gerakan serta perjuangan dari rekan-rekan Marhenis di Jogja. Tetapi dalam hal ini, kami dari Front Marhenis Yogyakarta sudah menetapkan sikap bahwa ini bagaimanapun harus dilawan. Ini harus dilawan. Ya, kita tunjukkan bahwa kaum Marhen dan Marhenis Yogyakarta masih tetap satu arah, masih tetap satu garis, tegak lurus mendukung Ganjar dan Mahfud. Ya, nantinya acara ini akan dilakukan pembacaan sikap politik yang merupakan pernyataan politik dari Front Marhenis Yogyakarta yang alhamdulillah puji Tuhan itu akan didukung juga, disetujui juga, akan ditandatangani juga oleh rekan-rekan dari keluarga besar Marhenis dan dari GBM 2023. Itu sekali lagi ini juga menjadi sebuah laporan kami kepada TPD, Tim Pembela Demokrasi, tim pemenangan daerah Mbak Yuni, bahwa inilah salah satu upaya kami untuk membantu memenangkan Ganjar Mahfud di Yogyakarta. Kami persilahkan untuk lebih jelas, lebih detail, Mas Bang Praswanto untuk menyampaikan tanggapannya serta ulasannya terhadap acara kita pada siang hari ini. Monggo Mas Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Merdeka! 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 Kenapa 3 kali? Karena kita punya 03. Tahun 2019 hanya 1 kali. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, dan para pejuang-pejuang Marhenis yang sangat militan dan solid. Kalau saya sebut, saya menyitir Bung Karno, kita harus revolusioner, harus berani mencabut hal-hal yang mengganggu kita, menentang dan menghabiskan lawan-lawan Marhenisme. Jadi kesempatan hari ini sebagai kesempatan yang paling penting bagi kita semua untuk konsolidasi. Karena tantangan di hadapan kita satu, yaitu tantangan ideologis. Bahwa ada upaya-upaya untuk membelokkan atau justru mengganggu ideologi Marhenisme kita. Yang kedua, ada upaya-upaya untuk menghancurkan kekuatan Marhenis di Jogja dan Jawa Tengah. Karena semua tahu, peta politik tahu, bahwa gudangnya Marhenis sejak zaman Bung Karno ada di Jogja dan Jawa Tengah. Itu menjadi sasaran tempur oleh siapa saja yang tidak senang dengan ideologi Marhenisme.
Yang kesempatan ini justru kita manfaatkan. Tadi Mas Toto saya kira udah banyak cerita latar belakang. Justru ini harus kita manfaatkan, kita konsolidasi. Kita harus solid, kita berjuang bersama. Bagaimana nanti tanggal 14 Februari Mas Ganjar dan Pak Mahfud itu terpilih. Walaupun sementara perhitungan kita sementara Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu masuk ke putaran kedua. Tapi masih ada waktu nanti bersama-sama dengan Mbak Yuni supaya kalau bisa masuk putaran pertama seperti perintah dari Ibu Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Bu Mega pada acara ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan. Kita harus satu putaran, menang satu putaran. Kesempatan hari ini, kesempatan pemilu ini adalah kesempatan kita Marhenis untuk bangkit, untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Saya kira kita sudah yakin. Yang ini saya sampaikan bahwa ada upaya-upaya sistematik, ada upaya yang TSM istilahnya untuk menghancurkan kekuatan Pak Ganjar Mahfud ini. Salah satu bagian yang ingin dihancurkan adalah kelompok Marhenis di Yogyakarta ini. Saya kira itu menjadi semangat kita bersama, bagaimana kita hari ini mulai bersatu solid lagi, kita sosialisasikan. Nanti kalau ada apa-apa yang diperlukan bagi Bapak Ibu sekalian untuk ke bawah Karambut, minta saja ke Mbak Yuni. Itu mudah-mudahan jadi semangat kita bersama dan kita saling menyemangati untuk bagaimana kita menyuarakan ini di akar rumput. Hal yang penting ya saya katakan, Pak Toto tadi sampaikan, saya salah satu yang mendukung acara ini. Saya bilang, Pak Toto, ini sudah perang media, ini perang udara. Sekecil apapun gerakan musuh yang ingin menghancurkan kita, harus kita lawan. Harus kita lawan dan harus kita lawan. Karena itu menyangkut harga diri kita, menyangkut ideologi kita, sehingga apapun yang terjadi harus kita lawan. Jangan pernah ada yang takut berjuang untuk ideologi, berjuang untuk bangsa, berjuang untuk rakyat. Itulah perjuangan yang sangat mulia dan sudah ditunggu-tunggu rakyat. Berita yang kemarin Selasa itu ternyata menyebar juga, termasuk acara hari ini itu sudah semebar di mana-mana. Ya, saya kira itu ada komitmen-komitmen yang jelas, yang memang kita tantangan sudah di hadapan kita, lawan kita sudah jelas, kawan kita sudah jelas. Nah, itu tinggal konsolidasi dan kita merapatkan barisan. Jangan pernah noleh-noleh lagi kita diintrik, diprovokasi seperti acara yang kemarin, karena menurut informasi yang saya terima, mereka akan mengadakan acara besar di ke depan, mungkin menjelang tanggal 14 ya. Nah, itu supaya teman-teman merapatkan barisan, supaya melawan apa-apa yang mereka sampaikan. Jadi kita sudah membuat semacam press release atau pernyataan sikap bagi Bapak Ibu yang baru hadir atau baru mendengar. Pernyataan sikap serupa sebetulnya sudah diadakan di sini tanggal 26 November ya Mas, 12 November hari Minggu persis beberapa yang lalu. Setelah itu kita bersama-sama di saat itu kita menyampaikan itu, juga menyampaikan usulan kita tentang program revolusi pertanian untuk Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Saya kira cukup demikian. Nanti saya lebih senang mendengar usulan-usulan konkret dari Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu sekali lagi semangat ini harus kita selalu jaga, selalu kita pelihara, dan kita sebarluaskan pada teman-teman yang lain, tidak hanya teman-teman Marhenis, tapi teman-teman kita di daerah Istimewa Yogyakarta maupun juga di seluruh Indonesia. Saya yakin teman-teman punya jaringan keluarga dan teman yang cukup luas di ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om, Rahayu, Namo Buddhaya, Merdeka, 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 Merdeka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! 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 Terima kasih Mas Toto, Mas Bambang Pras, dan Bapak Ibu dari Front Marhainis maupun kawan-kawan dari GMNI, GSNI, dan lain-lain, KBM, ada Mas Agus, dan kawan-kawan relawan yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Sepertinya bukan pengarahan ya Pak Mas Toto ya. Saya kualat ini nganoni wong tua kok pengarahan. Oke. Yang jelas kami atas nama tim pemenangan daerah DIY mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan Bapak Ibu sekalian para senior. Dengan adanya kejadian ini, peristiwa ini, kita bisa melakukan konsolidasi. Jadi bukan hanya se-DIY, tetapi ternyata sudah melebar. Tadi itu saya melihat sampai ke Jawa Tengah. Bapak Ibu yang kami hormati, memang kalau kita melihat kondisi yang ada ini, kita patut prihatin ya. 2 periode begitu kita memberikan dukungan kepada Bapak Presiden yang ada sekarang ini, tetapi kemudian ternyata di menjelang akhir masa jabatannya ini kita disuguhkan satu hal yang sangat pahit menurut kami ya. Bagaimana kemudian perilaku ya Presiden ini menunjukkan mengingkari adanya reformasi yang sudah diperjuangkan oleh para aktivis, para pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak pada tahun 98 ya, seperti memutarbalikkan semua kejadian yang itu sudah diperjuangkan di tahun 1998. Sangat menyedihkan ya. Dan ini seperti banyak orang menyatakan ini seperti mimpi begitu ya, tetapi itulah yang ada yang kita alami saat ini, bahwa kemudian banyak mengerahkan aparat untuk memenangkan pemilu 2024 ya. Ada pelanggaran konstitusi di mana usia cawapres yang seharusnya itu 40 tahun tetapi kemudian itu bisa dilanggar begitu saja. Semua berita ya berkaitan dengan permintaan 3 periode, perpanjangan masa jabatan itu betul adanya. Nah, karena itu kami juga sangat bersyukur memiliki Ibu Megawati Soekarno Putri yang teguh dalam mempertahankan konstitusi yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa. Sehingga kami perlu mengucapkan terima kasih juga dengan kawan-kawan yang menyeberang, yang kemudian membuat kita gelisah. Kita jadi bisa konsolidasi hari ini. Mudah-mudahan bukan hanya sekali ini kita melakukan konsolidasi, tetapi ada tindak lanjut yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mengingatkan kembali warga masyarakat tentang cita-cita reformasi, mengingatkan kembali kepada diri kita sendiri bahwa ya tujuan kita ini adalah Indonesia adil dan makmur, bukan hanya mempertahankan satu keluarga untuk kemudian mengorbankan banyak pihak. Nah, sekarang ini mungkin kita akan berhadapan dengan banyak pihak, terutama aparat begitu ya, yang katanya warung coklat atau laler hijau itu tadi, karena semuanya memang sudah dikondisikan Bapak Ibu. Perlawanan apa yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan cita-cita kemerdekaan Indonesia, mempertahankan konstitusi, dan untuk tetap mempertahankan cita-cita reformasi. Yang jelas kami mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak, Mas Toto, Mas Bambang Pras, dan Bapak Ibu sekalian. Hari ini sudah bisa berkumpul dan mudah-mudahan
14 Februari kita menang 1 putaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Kami berikan kesempatan kepada 3 orang, hanya satu sesi saja, 3 orang untuk menyampaikan masukan-masukan untuk terselenggaranya acara ini atau untuk langkah kita ke depan. Nanti setelah acara diskusi akan kita lanjutkan pada acara yang lain, pembacaan sikap politik atau pernyataan sikap daripada Front Marinus Yogyakarta. Monggo, siapa yang akan menyampaikan pendapat yang pertama, pandangan yang pertama? Kawan-kawan semua seperjuangan, merdeka! 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 Para senior dan kawan-kawan semua, saya Arif Surahman atau biasa dipanggil Dek, Ketua DPD GPM, jadi nggak harus pakai 2023 dan sebagainya. Saya pengen sedikit menanggapi. Jadi menurut saya ya sampai dari kemarin gitu, bahwa kalau kita membuat acara atas dasar sebuah nama yang namanya Heri Geser, itu kok terlalu mewah dia itu, karena tidak sebanding sama sekali antara Heri Geser dengan Front Marinus. Jadi kenapa kita harus mendukung acara ini? Karena bagaimanapun juga konsolidasi Front Marinus itu harus selalu kita kuatkan, kapanpun, dimanapun. Itu makanya waktu kemarin sore kita kumpul di DPD, Mbak Yuni. Jadi kita mau membicarakan itu langkah apa berikutnya. Lalu kita dikabari bahwa hari ini sudah direncanakan untuk berkumpul, maka harus nggak usah nunggu-nunggu, ya kita gabung aja ke acara hari ini, karena bagaimanapun juga setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Front Marinus maka kita harus perkuat bersama-sama. Dan selanjutnya saya juga ingin sampaikan bahwa kalau dalam kontestasi saya rasa lawan mau curang sih silakan, lawan mau menggunakan segala cara silakan, tapi kita yakin bahwa kita tetap akan memenangkan pertarungan itu karena kita punya kekuatan. Setuju ya? Jadi kalau ada pihak-pihak yang semestinya netral atau semestinya menjadi wasit lalu ikut-ikutan, maka kita akan melawannya. Jadi tidak perlu khawatir bahwa kita tidak akan gersulo atau gerantes bahwa wah lawan kita curang, lawan kita harus biarin, kalau dia bisa menang dengan curang biarin aja. Tapi saya yakin kecurangan tidak akan menang. Satyameva Jayate, bahwa pada akhirnya kebenaran yang akan menang. Itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Merdeka! 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 Terima kasih. Saya Agus Bagio, Ketua KPM DIY. Kalau di KPM itu di Jogja ini namanya DPP, Dewan Pimpinan Provinsi. Itu senior-senior saya termasuk Mas Bambang ini. Jadi kami melihatnya sama. Dia menggunakan nama Pemuda Demokrat dan sebagainya. Tetapi terlalu besar memang. Ya, tapi esensinya adalah dia mengatakan Front Nasionalis Marhenis. Kita kan nggak tahu kalau kita ada ke Prabowo dan sebagainya. Wong kita kenceng sampai saat ini itu harus Ganjar Pranowo. Untuk itu maka saya sama seperti teman-teman GPM bahwa ini harus dikatakan kepada Front Marinus tidak loyo. Front Marinus tetap tegak, tetap kuat, tetap ingin memenangkan GP Mahfud. Hanya saja selanjutnya kita mungkin ini momentum dan Gusti Allah rencana bahwa kita itu konsolidasi, ya kita harus konsolidasi Front Nasionalis, Front Marinus. Tidak perlu membedakan, karena kalau ada di GMNI sekarang ini masuk ya juga kaget Simbah. Nah alangkah indahnya Simbah ngantek ketuk cucu. Konsolidasi kita pasti menang. Maren
lupa berdiri. Jadi maaf ya, saya duduk ya. Kebetulan hal seperti ini saya harapkan sekali. Kebetulan ada Bu Yuni, Mbak Yuni, ya, yang dia Marukmo kemarin ditetapkan sebagai PPN ya, kalau maaf, pemenang Ganjar di Jogja. Nah, untuk kesempatan ini saya mohon, mari kita gerakkan tanggal 21 katanya ada acara Mubeng Beteng. Nah, itu monggo kita meriahkan, kita ajak seluruh elemen ya, kita ajak seluruh elemen. Nah, monggo pelaksanaannya kami kebetulan dari Angka Rumput tuturi handayani nek duit-duit yo melu hambayari. Nggih. Nah, yang kedua, alangkah baiknya kalau tim pemenangan dari Yogyakarta itu bisa kita mencontoh beberapa 5 tahun yang lalu bagaimana Jokowi berkiprah di Jogja ya jelang pemilu kemarin ya. Nah, itu bagaimana kalau kita selenggarakan juga Ganjar ataupun Pak Mahfud MD ya, bisa kita segerakan semacam pertemuan akbar untuk pemenangannya, untuk pelaksanakannya. Monggo, saya kira dari pengurus PDI kalau tidak salah ya, bisa kita usahakan. Jangan loyo ya, akar rumput selalu mendukung. Terima kasih. Merdeka! 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 Terima kasih. Untuk selanjutnya akan kami sampaikan dibacakan pernyataan sikap politik daripada Front Marinus Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi statement ini kita beri judul kualat. Kue alat. Merdeka! 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 Baik, saya bacakan. Sebetulnya memang terlalu besar kalau menyikapi satu ayat. Mensikapi pernyataan Saudara Heri Kertas selaku Koordinator Milisi Jokowi Yogyakarta pada deklarasinya pada hari Selasa 8 Januari 2024 di Sawah Resto yang dimuat dalam berita fifa.co.id tanggal 9 Januari 2024 dengan laman berita https://www.fifa.co.id/amp/berita/politik/1675/927. Bentuk milisi Jokowi kaum nasionalis Yogyakarta cabut dukungan Ganjar Mahfud. Ini judul pernyataannya. Maka bersama ini kami Front Marinus Yogyakarta menyampaikan satu, pernyataan Saudara Heri Keser yang mencabut dukungan terhadap Ganjar Pranowo dan mengalihkan dukungan kepada Prabowo Subianto adalah absurd. Sebab Saudara Heri Keser belum pernah menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo, baik secara pribadi maupun sebagai anggota Ormas Pemuda Demokrat Indonesia. Semestinya Saudara Heri Keser secara jantan cukup mencantumkan Pemuda Demokrat Indonesia atau organisasi tempatnya bernaung sekaligus pendukung milisi Jokowi Yogyakarta. Tidak perlu mencatut nama organ lain seperti GSNI, GMNI maupun Pemuda Marinus dalam melakukan transaksi politik yang rawan terjadi jual beli kepentingan dengan pihak ketiga. Sebab dalam kenyataannya semua itu tidak benar sama sekali. 2. Marianisme mengajarkan sosiodemokrasi, demokrasi yang beradab, berbudaya berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan dan keadilan, sehingga etika dalam berpolitik tetap harus dipegang teguh. Jangan abaikan etika politik atau hanya sebagai dasmu. 2. Marianisme mengajarkan sosiodemokrasi, demokrasi yang beradab, berbudaya berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan dan keadilan, sehingga etika dalam berpolitik tetap harus dipegang teguh. Jangan abaikan etika politik atau hanya sebagai dasmu. 3.
Pilpres bagi kami Front Marinus Yogyakarta bukanlah sekedar mencari sosok pemimpin, tetapi pemimpin Marinus yang mau dan mampu melaksanakan ajaran Marinisme, khususnya dalam memperjuangkan nasib kaum Marhen. 3. Pilpres bagi kami Front Marinus Yogyakarta bukanlah sekedar mencari sosok pemimpin, tetapi pemimpin Marinus yang mau dan mampu melaksanakan ajaran Marinisme, khususnya dalam memperjuangkan nasib kaum Marhen. 4. Pernyataan bahwasanya Ganjar Pranowo terprovokasi oleh Anies Baswedan sehingga ikut mendiskreditkan pemerintah Jokowi adalah juga tidak benar. Bahwa secara terang benderang penguasa telah berusaha dengan segala cara, termasuk melanggar konstitusi, melakukan nepotisme untuk mempertahankan atau melanggengkan kekuasaannya, sehingga sangatlah wajar apabila saat ini penguasa menjadi musuh bersama demokrasi, bahkan musuh bersama rakyat. 5. Bahwa sampai detik ini kami alumni GSNI, alumni GMNI, GPM Eksponen 82 yang tergabung dalam Front Marinus Yogyakarta tetap dan tidak pernah berubah dalam mendukung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai representasi kaum Marinus dalam pemilihan presiden tahun 2024. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan di Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024. Terima kasih. Merdeka! 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 Kami dari Front Marinus beserta teman-teman dari relawan Ganjar se-DIY bertekad memenangkan Ganjar Mahfud untuk 2024. Bukan yang lain. Ganjar Mahfud menang, menang, menang. Ganjar Mahfud menang, menang, menang. Baik pemirsa, kali ini saya sudah bersama salah satu peserta yang mengikuti deklarasi kali ini. Langsung saja bersama Ibu Erna. Halo Ibu Erna. Mbak, selamat siang Mbak. Oh iya, selamat siang. Oh iya Ibu tadi mengikuti acara ini dari awal sampai akhir ya Bu ya? Ya kebetulan ikut juga menyiapkan, membantu Pak Toto. Wah, Ibu keren banget. Berarti Ibu juga ikut menyiapkan acara ini. Ibu sebagai apa Bu di sini? Sebagai relawan sih, perwakilan dari teman-teman relawan di DIY. Gitu. Terus kalau boleh tahu nih Bu, latar belakang acara ini menurut Ibu gimana sih sampai selesai tadi? Oke, saya Erna dari Ganjarian Spartan DIY. So far memang dibutuhkan ya hal-hal seperti ini karena memang ada yang memang harus dikonfirmasi, hal-hal yang memang ia diluruskan karena ini menyangkut teman-teman yang lain. Terus ada itu nggak Bu? Tadi kan saya dengar ya Bu ya bahwa kemarin itu ada berita yang simpang siur gitu, ada yang ke sebelah katanya. Itu berarti acara ini tuh salah satu bukti keseriusan untuk meluruskan berita itu yang tidak benar ya Bu ya? Benar Mbak, memang ada juga sih yang nyebrang tuh, ini kan hak ya. Hanya saja ada beberapa statement dari beliau yang menyeberang itu yang membawa-bawa satu komunitas dari kami atau organisasi. Itu yang sangat membuat kami kecewa dan memang harus diluruskan seperti itu. Dan kemudian terjadilah acara ini, deklarasi seperti ini menunjukkan bahwa kami bukan mereka dan mereka bukan bagian dari kami. Gitu. Terus ada harapan gitu Bu? Maksudnya harapan untuk kedepannya jika Pak Ganjar menang gitu Bu? Ya sebagai relawan ya, sebagai relawan Ganjar ya, kami pure ya, relawan itu kan lebih ke relawan capres. Kami berharap Pak Ganjar dan Pak Mahfud bisa naik memegang tongkat estafet kepemimpinan. Kami berharap Indonesia menjadi lebih baik, kehidupan juga menjadi lebih baik, kemudian hukum pun semakin merata dan
adil lah untuk semua lapisan masyarakat. Itu Mbak, harapan kami seperti itu. Terus ada pesan nggak Bu buat teman-teman 2045 TV Jogja, Bu? Halo teman-teman, yuk dukung Pak Ganjar Mahfud untuk lebih baik, untuk Indonesia lebih baik. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih ya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mungkin cukup sekian Bu dari kita, dan terima kasih untuk teman-teman 2045 TV Jogja. Kembali lagi di liputan khusus atau di Josius 2045 TV Jogja.